udah ada bersama kita ya Mas Adit ini ya. Ada siapa tuh Mas Adit? Ya, sudah bersama kita Teh Eli dan Kak Muli. Mana nih? Eli dan Kak Muli. Yeay. Halo Kak, selamat datang. Halo semuanya. Suara aku jelas nggak? Halo semuanya. Jelas Teh. Jelas. Aman. Oke. Ini kalau boleh tahu nih sebelum kita masuk ke materi Teh, Rin, aku mau nanya dulu sama Teh Eli dan Muli nih. Sekarang kesibukannya di tengah pandemi ini lagi ngapain aja sih? Kalau aku sibuk. Ayo udah Teli dulu. Janjian sweet. Mulai dulu. Aku ya. Ya, boleh. Kalau aku kerja karena kita lagi WFH ya dari awal pandemi kita WFH sampai sekarang. Jadi kesehariannya tuh di rumah ya kerja aja gitu. Sama mungkin ada waktu luang ya nulis-nulis atau baca medium gitu. Oke, wah produktif sekali ya. Kalau Teh Eli gimana Teh? Kalau aku sih sibuk sosmedan ya, karena anak sosmed. Enggak sih, ya pasti kerja, WFH di rumah sama kayak Muli, nonton drama, nonton Netflix ya gitu sih. Ya, Aduh. itu sebuah keharusan ya. Iya. Biar kita tetap ini ya, tetap sehat gitu di rumah Oke, aja. siap. Ditahan dulu Teh, mau ceritanya. Nanti kita gali lagi lebih dalam lagi nanti ya pada saat sesi materi ya. Oke, Derin, kayaknya teman-teman juga udah pada penasaran nih tentang materi yang akan di-share sama Teh Eli dan Muli. Gimana kalau kita mulai aja nih, Din? Ya, betul. Silakan Teh Eli selaku sosial media spesialis dari Codex dan juga Muli, copywriter dari Codex untuk present a starter pack for social media marketing and copywriter. Silakan. Oke, makasih Arin sama Adit. Makasih juga buat semuanya yang udah join. Aku izin share screen ya, sebentar. Udah ada ya? Sudah. Oke, selamat malam semuanya. Jadi sekarang kita lebih ke sharing aja sih, mau sharing tentang a starter pack for social media marketing and copywriting. Nah, tapi sebelumnya kita minta dulu teman-teman ambil handphonenya sekarang, boleh ambil foto, video, bumerang, atau apapun itu, boleh diposting ke Instagram, Twitter, sama TikTok. Kalau misalnya punya TikTok. Ini kita reminder juga sih sama yang giveaway yang tadi udah disounding sama Mas Ian. Jadi boleh teman-teman posting apapun, foto, video, bumerang selama webinar ini ya. Diposting ke TikTok, ke Twitter, Instagram, apapun platform yang kalian punya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, pengen kenalan dulu nih sama yang udah join di webinar ini. Jadi nama aku Eli Lisnawati, boleh dipanggil Eli, tapi biasanya sih dipanggil Ei, biar akrab aja gitu ya. Jadi kalau dari segi experience sih, aku mengawali karir itu jadi tim sosmednya Ridwan Kamil waktu Kang Emil mencalonkan diri jadi wali kota. Akhirnya aku pindah ke Jakarta, masuk ke Net TV, itu masuk ke awal-awal Net baru ada, itu di digital marketing, di tim new media. Abis itu ke creative marketing, di divisi innovation. Pastinya di Net TV aku handle sosmednya Net. Selanjutnya tuh aku masuk ke GTV, pasti mungkin yang tahu Global TV ya, yang suka nonton SpongeBob pasti tahu sih. Nah, jadi di GTV ini kurang lebih sebenarnya kayak sama kayak waktu di Net, jadi digital marketing dan jualan ke klien, jadi pengabdi klien gitu. Selanjutnya aku masuk ke agensi Mega Pro Communication. Ini pegangnya handle-nya klien-klien dari Jarum Group. Jadinya digital strategis gitu. Jadi kalau misalnya dulu nih aku pas jadi di Net sama di GTV, aku yang dapat brief, tapi kalau di Mega Pro sebagai digital strategis aku yang ngasih brief ke klien. Jadi aku suggest ke klien. Selanjutnya sekarang ini di 2020 aku bergabung di Codex powered by Telkom jadi social media specialist. Gitu. Selanjutnya kita kenalan sama teman aku, Muli.
Oke, jadi kalau Teh Eli mungkin tadi perjalanannya udah panjang banget ya. Kalau aku Mulyani, tapi mungkin teman-teman boleh manggil Muli aja biar akrab juga. Nah, aku baru lulus kuliah tahun lalu di tahun 2019. Terus sebelumnya sih aku internship sebagai reporter finance di okezone.com. Lulus kuliah di tahun 2019, aku mulai belajar copywriting dan coba apply di Tasbia Brand, itu brand fashion gitu. Aku jadi copywriternya, itu sama juga di divisi brandingnya. Terus kemudian di 2020 mulai upgrade lagi kemampuan copywritingnya dan alhamdulillah bisa masuk dan bekerja sama teman-teman di Codex sampai sekarang gitu. Aku balikin lagi ya ke Teh Eli. Oke, makasih Muli. Jadi aku sama Muli itu satu tim. Benar. Jadi satu tim bareng. Jadi kita bakal ngebahas tentang social media marketing sama copywriting. Nah, kita mulai ke pembahasan pertama dulu, social media marketing. Aku mau nanya dong teman-teman yang di sini, ada yang jadi sosmed spesialis nggak? Atau digital marketing? Atau yang kerjaannya di sosmed? Atau apapun yang, atau yang misalnya teman-teman punya online shop? Atau lagi handle account apa gitu, account sosmed apa, boleh di chat ya. Di chat dikasih ada tahu. Teh, katanya ada. Oke, udah banyak juga ya. Jadi ini sih aku mau berawal dari overthinkingnya anak sosmed dulu. Jadi anak-anak sosmed pasti ngerasain lah, maksudnya kayak dilemanya, duh gini naikin followers gimana ya, kok likes-nya segini-gini aja sih gitu, atau ih kok postingan gue nggak ada yang komen sih gitu. Maksudnya itu kan dilemanya anak sosmed nih, maksudnya mungkin kalian udah bikin konten, udah bikin udah promo, tapi masih segitu-segitu aja dari segi analytics misal, atau dari segi engagement misal masih kecil. Nah, jadi apa sih yang harus kita lakuin kalau kayak gitu? Nah, aku ini compile 4 pilar dari sosmed marketing. Jadi ini udah aku persingkat lah. Jadi pertama ada strategi, planning and publishing, listening and engagement, sama analitik. Nah, di tiap pilar ini aku bakal detailin nantinya, dijelasin di next slide. Yang pertama ada strategi ada goals, ada target audience, ada voice and tone. Nah, di planning publishing itu content plan sama posting strategi. Tapi sebenarnya ini lebih lebih banyak lagi sih elemen di planning and publishing. Tapi yang aku ambil cuma dua elemen ini aja gitu. Nah, di listening and engagement, listen and engage, sama nanti aku bakal bahas tentang algoritmanya Instagram sama TikTok yang baru. Terakhir itu di analytics, analyze, test, sama iteration. Nah, jadi pertama kali di strategi teman-teman tuh, kalau misalnya teman-teman lagi handle sebuah account sosmed, harus tanya dulu gitu, maksudnya nanya sama diri sendiri, apa sih goals-nya sosmed ini tuh gitu. Kalau misalnya nih sosmed goals-nya itu pengen awareness atau engagement, tapi harus dicocokin dulu nih sama bisnis objektifnya, karena social media goals itu mesti align sama marketing objektif. Jadi misalnya nih teman-teman brand baru itu bisnis objektifnya grow the brand dong. Nah, teman-teman harus pakai social media goals-nya itu awareness. Nah, nanti teman-teman matriksnya itu ya follower, share gitu. Jadi setiap bisnis objektif itu social media goals-nya itu bisa beda-beda gitu. Tapi teman-teman bisa itu step by step sih. Jadi kalau misalnya nih yang udah bener-bener kayak misal brand produk, pasti pengen drive lead sama sales dong. Nah, itu bisa social media goals-nya conversion gitu. Jadi setiap social media goals itu bisa beda-beda, tergantung kita mau tujuannya kemana, objektifnya kemana. Nah, sama kita juga harus tahu target audiensnya kita tuh siapa. Jadi mulai dari range umurnya berapa, mulai dari locationnya, kita mau nge-grab locationnya di Indonesia kah, atau di lokal misal di Bandung doang gitu. Nah, itu juga harus tahu sih, sama harus tahu behavior sama interestnya mereka. Mereka behavior tuh kayak misalnya juga bisa juga kayak mereka tuh pakai device-nya apa sih, Apple kah, Samsung kah, itu juga bisa sih, maksudnya dibikin dilihat dari analytics-nya, itu juga kita harus tahu tentang kayak gitu, karena ya knowing who your audience is and what they want to see on social media is key gitu. Oke, selanjutnya find your voice and tone. Jadi ini mungkin nggak banyak yang pakai juga.
Tapi ada beberapa brand yang kalau dulu aku bikin strategi itu aku mengacu dan terinfluence sama Joska, salah satunya Joska. Ya pasti teman-teman tahu lah Minjo gitu. Itu kita harus bikin dulu nih, kita tuh social media brand voice-nya tuh mau kemana sih? Misal dari personalnya, mau friendly kah, warm kah gitu, inspiring kah gitu. Nah, si language-nya pun harus ditentuin. Misal kayak, nih bahasanya mau simple kah, mau fun kah, atau gimana. Jadi, apa ya, dibikin dulu communication style-nya, dan nanti dari communication style ini tuh bakal ada turunannya. Misalnya dari turunan dari visualnya, nanti turunan ke copy-nya, ke caption-nya, nanti akan turunan ke apa ya, strategi komunikasi teman-teman ke followers gitu. Nah, ini salah satu contoh. Waktu itu aku pernah handle BPJS Ketenagakerjaan, ini project freelance gitu. Jadi awalnya mereka itu ada pergantian agensi. Jadi mereka itu awalnya dulu tuh kontennya konten korporat banget lah gitu. Nah mereka tuh ngebriefnya, kita tuh pengen menyasar anak muda, karena kan ini BPJS Ketenagakerjaan, mungkin anak-anak muda nggak terlalu aware lah, nggak terlalu apa sih gitu BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin teman-teman yang lain juga kayak padahal ini sebenarnya penting buat masa tua kita gitu. Nah mereka itu briefnya adalah dari segi grafis, dari segi visual, dari segi communication style-nya tuh pengen beda gitu. Nah akhirnya kita buat strateginya, personanya itu warm, friendly, fun, trusted gitu. Mulai dari visualnya, mulai dari copy di grafisnya, mulai dari captionnya, itu benar-benar kita buat anak muda. Dan pencapaian yang menurut aku achievement paling wow gitu, paling aku ngerasa happy karena bukan karena analitiknya performance angka gede, tapi waktu itu aku pernah dapat satu DM, jadi DM-nya itu gini, wah miminnya sekarang beda ya, aku suka gitu. Dan itu satu jadi satu achievement yang menurut aku yang sebagai yang maintain sosmed tuh kayak, wow ini aku seneng sih dapat testimoni kayak gitu, karena itu kerasa berarti followersnya itu ngerasa ada transisi dan mereka ngerasain sesuatu yang beda yang kita bawa dari persona itu. Gitu. Nextnya, setelah teman-teman tahu nih, goals-nya tuh ini, terus kita audience-nya tuh range-nya segini, terus udah tahu nih, personanya, komunikasinya tuh mau kayak gini, nah kita baru bikin ke konten. Tapi gimana sih caranya kita bikin quality content? Pastinya kita harus nanya dulu nih, relate gak sih konten kita sama followers kita? Yang pasti itu pertama, sama berguna nggak sih mereka ngelihat konten kita, dan harus shareable konten nggak sih yang kita bikin tuh gitu. Nah, salah satunya yang paling penting juga untuk sosmed marketing adalah kita bikin content plan. Jadi ini salah satu biar kita juga konsisten dalam bikin dan maintain si sosmednya sendiri. Jadi pastinya kita konsisten, kita udah dari semua platform tuh kita udah tahu, platform Facebook dan Twitter dan Instagram misal itu aman untuk misal 1 bulan. Biasanya sih aku bikin, kalau dulu aku bikin content plan itu selalu per bulan. Jadi misal nih sekarang September, nah untuk Oktober tuh aku udah bikin content plan-nya gitu. Jadi itu udah udah kita manage, udah kita ini contohnya yang aku kasih itu waktu HoodNet ke-4, Net 4.0. Ini sih lebih ke timetable, jadi bisa juga kayak lebih detail kayak gini. Tapi ini kalau ini yang aku bikin itu jadi kayak lebih ke mulai dari preparation, jadi mulai dari kapan sih aku bikin redaksional, bikin caption, kapan sih aku ada revisi nggak? Kalau misalnya revisi pun aku kasih range waktu gitu. Dan kapan sih aku harus posting? Jadi itu tuh udah kita manage, jadi nggak itu juga workflow kita juga nggak berantakan gitu. Nah tapi selama bikin content plan ini juga kita harus nyiapin buat konten-konten yang viral gitu. Jadi udah ngasih space lah buat konten-konten viral. Jadi kita juga nggak boleh, ya emang sih content plan udah kebentuk nih misal 1 bulan, tapi tetap harus ada ngikutin yang kayak konten-konten viral gitu. Harus adaptif juga sih. Nextnya, jadi kan tadi kita udah bikin content plan nih, bikin content plan, terus udah jadi nih misal kontennya, terus kita harus postingnya tuh kapan? Kita tuh harus postingnya tuh berapa kali sih sehari gitu? Harus
seberapa sering kita posting gitu. Nah, menurut aku sih sebenarnya setiap akun sosial media itu beda-beda. Jadi nggak akan ada yang sama. Dan itu tuh jawabannya tergantung sosmed kamu sendiri gitu. Jadi bisa jadi untuk misal nih akun sosmed A bagusnya itu jam 7 malam, atau untuk akun sosmed B bagusnya itu jam 9 malam. Itu tergantung dari analitiknya kalian juga. Jadi ini kita lihat satu video dari TikTok. Bentar ya, aku play dulu. Jadi kalau misalnya mungkin tadi ada yang nonton videonya, bentar. Ini udah full belum ya? Belum ya? Belum, Teh. Oke, bentar. Balik lagi ya. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman tadi udah nonton video yang dari TikTok itu, jadi ya pertama kalau misalnya kalian mau tahu posting strateginya kalian itu harus pertama lihat analytics-nya dulu kalian. Jadi misal nih kalian lihat nih followersnya kalian tuh paling sering online-nya di jam berapa. Habis itu kalian bikin testing, jadi A/B testing. Misal nih hari Senin kalian posting di jam pagi. Besoknya kalian posting di siang atau besoknya lagi di malam. Nanti kalian tuh udah bakal dapet benchmarknya gitu, maksudnya udah kayak oh berarti di jam-jam segini nih yang kemakan gitu, atau oh jam segini tuh nggak works nih gitu. Jadi kalian nanti udah tahu lah, udah bakal kebaca apa ya, waktu-waktu yang kalian best time-nya itu tuh kapan. Nah, selanjutnya di pilar yang ketiga itu listening. Listening ini sendiri, jadi mungkin teman-teman udah tahu yang nama istilah social listening. Nah, social listening ini tuh kayak kalian nge-analyze conversation atau trends yang lagi happening. Itu bisa jadi bukan cuma di around brand kalian doang, tapi bisa juga di seindustri gitu. Jadi ini mungkin ada yang sering mispersepsi juga, jadi kayak social monitoring itu apa sih? Mungkin ada yang ngiranya itu sama kayak social listening. Nah, kalau monitoring itu lebih ke ngejelasin apa, tapi kalau listening tuh kenapa sih gitu. Jadi kayak apa ya, social monitoring tuh skalanya lebih kecil, tapi social listening itu skalanya lebih besar gitu. Nah, selain listening, kalian udah tahu nih, oh orang-orang yang mention tuh misalnya kalau yang tadi kan monitor listening, kalian udah tahu nih, udah dapat datanya gitu. Nah, yang udah mention kalian tuh jangan didiemin gitu, maksudnya kalian harus engage. Nah, tapi yang mention tuh itu termasuk, misalnya ada yang nge-DM, nge-mention, itu tuh termasuk reactive engagement. Tapi kalau yang misalnya, ini aku ngasih salah satu contoh, ada influencer, dia tuh kayak protes gitu karena dia belum dibayar, dan dia kayak bilangnya kayak kalau kau lempar beton waskita, itu kan no mention dia, tapi dia dengan keyword beton waskita aja, si account waskita_karya tuh dia udah langsung proaktif. Jadi dia langsung nge-quote tweet, dan dia langsung ngasih izin Kak, kami bantu memberikan ilustrasi bahan lemparan dari kami, terpasang sama belum terpasang. Nah, di situ kan sebenarnya dia udah masuk nimbrung untuk jualan istilahnya gitu. Nah, jadi yang kayak gini tuh termasuk proactive engagement. Tapi kalau dari segi kayak Tokopedia, Grab, Traveloka, mungkin teman-teman udah sering lah lihat mereka seaktif apa untuk nimbrung di tweet-tweet orang gitu. Tapi untuk untuk account waskita tuh beton gitu, itu menurut aku sih mereka udah mencoba strategi ini tuh udah oke gitu. Jadi ya cobalah cari, dan harus nge-track juga sih dari social listening itu dari keyword-keyword yang orang tuh no mention sama brand kita gitu.
Nah, setelah kalian udah tahu nih mau bikin konten apa, udah tahu nih best time postingnya kapan, tapi harus tetap aware sama Instagram algoritma yang baru. Kalau dulu tuh ini kan kronologi. Jadi kalau misalnya terakhir posting itu pasti nongol di feed kita gitu. Tapi kalau sekarang tuh berdasarkan jadi kalau misalnya Instagram itu bakal nge-show konten kita ke 10% followers kita dulu gitu. Jadi kalau misalnya yang 10% engage sama kita, itu baru dimunculin ke wider audience gitu. Nah, ada tiga hal penting yang teman-teman harus praktekin kalau misalnya mau dapat si Instagram algoritma ini. Pertama, relationship, interest, sama timeliness. Jadi engagement, pastinya engagement itu penting. Mulai dari komen, like, reshare, views, itu buatlah konten yang engage, misalnya yang commentable gitu. Jadi kayak orang secara nggak langsung kalian udah mancing orang buat komen gitu-gitu. Jadi biar mereka setelah engage juga mereka akan dapat lagi postingan kita selanjutnya gitu. Nah, ini dari interest. Jadi mereka bakal munculin postingan-postingan yang kita sering lihat, yang kita sering engage gitu. Dan lihat juga kapan followers kita online gitu. Itu bisa dilihat di analitiknya kapan paling banyak followers kita aktif. Jadi itu juga harus carilah jam-jam mereka online gitu. Selanjutnya ini aku masukin TikTok sama Instagram aja karena ya sekarang head to headnya sih menurut aku ya TikTok sama Instagram. Terlebih pas Instagram bikin reels. Jadi kalau di TikTok sendiri sih mungkin teman-teman yang mainan TikTok tahu ya hashtag FYP atau for your page. Dan pertama kali kalian kalau juga masuk ke TikTok kan masuknya ke page-nya itu kan. Nah, yang paling ini ya, maksudnya ada 3 hal sama kayak Instagram algoritma tadi, harus engage. Maksudnya user interaction harus engage sih sama. Jadi pertama kali nih, misal teman-teman bikin TikTok account baru, nanti tuh bakal misal kalian ngelihatnya misal TikToknya Bowo misal dulu. Nah nanti tuh nextnya tuh kalian bakal dikasih konten Bowo terus. Jadi dia membaca kalau yang kalian suka tuh adalah itu gitu, konten itu. Nah yang paling penting juga di TikTok adalah caption, sound, sama hashtag. Nah kalau dari sound sendiri kan pasti teman-teman udah familiar, maksudnya kayak ngedengerin lagu, oh ini lagu TikTok nih. Nah itu penting juga sih. Cari lagu-lagu yang lagi happening sama hashtag-hashtag yang lagi happening gitu. Sama yang device sama account setting pun itu jadi hal penting ya. Maksudnya jadi tipe device yang kalian pakai, bahasa yang kalian pakai di settingan alatnya gitu. Sama country setting juga sih, itu penting. Karena sekarang TikTok juga, maksudnya brand-brand juga udah masuk ke TikTok, udah bikin campaign-campaign di TikTok, bahkan sekarang udah ya maksudnya TikTok Ads juga udah mulai rame gitu. Jadi menurut aku sih ya Instagram, Twitter pasti punya pasarnya sendiri, ada marketnya sendiri, tapi kita harus juga coba sih TikTok juga. Oke, yang terakhir, pilar yang terakhir, analyze, test, sama iterate. Nah, semakin teman-teman banyak posting, pastinya teman-teman bakal tahu nih, bakal kayak langsung, oh jadi konten kayak gini nih yang kemakan. Oh jadi waktunya tuh yang paling best time tuh di akun aku tuh jam 7 misal gitu. Nah, itu tuh bakal kelihatan. Inilah pentingnya di sini kita bikin report. Dari data analitik itu kita bisa tahu nih, oh berarti postingan kita yang di tanggal 1 tuh itu banyak yang like atau banyak yang komen. Nah, itu bisa jadi bahan discuss lagi untuk konten selanjutnya. Jadi teman-teman bisa bikin benchmark sendiri. Itu tuh paling enak kalau udah punya benchmark sendiri. Nanti teman-teman bisa A/B testing tuh. Misalnya jadi kayak ngetes, oh kalau kayak gini kontennya ternyata masuk nih. Oh kalau konten kayak gini enggak. Jadi nanti bisa kalian analyze, udah lihat analitiknya. Setelah itu kalian tes. Setelah itu kalian bisa pengulangan. Kalau misalnya yang works, ya kalian ulangin. Tapi kalau misalnya yang nih kurang nih, kalian nggak usah bikin lagi konten kayak gitu. Ini masuknya jadinya balik lagi ke si strategi teman-teman gitu di sosmednya sendiri. Nah,
tadi kan aku udah ngejelasin tentang social media marketing. Meskipun sebenarnya yang aku jelasin masih basic dan nggak terlalu deep gitu ya. Tapi ya beberapa pilar itu sih udah jadi ya udah bisa mewakili lah kalau teman-teman mau maintain sosial media gitu. Nah ini salah satunya aku mungkin teman-teman juga tahu sih, maksudnya Cadbury pernah viral banget dengan apa dengan lembutnya ini. Jadi mungkin ini bisa masuk juga sih ke strategi kalian. Mungkin konten kayak gini kah yang kemakan sama orang atau gimana? Atau sebenarnya kopi yang kayak gini kah yang bagus di sosmed? Selanjutnya tentang copywriting bakal dijelasin sama temen aku Muli. Silakan Muli. Oke, makasih Teh. Jadi kalau kita ngomongin sosial media itu kan identiknya sama visual dan tulisan ya. Tulisan di dalam sosial media itu biasa kita sebut copy, terutama dalam sosial media bisnis atau sosial media perusahaan. Terus tapi bisa juga sih untuk sosial media pribadi. Tapi sebenarnya copy itu apa sih? Mungkin teman-teman familiarnya sama kata copywriting. Dulu ya, waktu aku kuliah juga sebenarnya aku tuh nggak tahu copywriting ini apa sih sebenarnya, terus si copywriter tuh tugasnya ngapain gitu. Aku pikir tuh dulu copywriting tuh cuman tulisan-tulisan dari hasil tulisan orang lain gitu, karena aku kan basicnya jurnalistik ya. Jadi kalau di jurnalis tuh ada yang namanya melansir, jadi kita melansir berita-berita dari luar negeri, kita tulis kembali ke dalam media kita gitu. Aku pikir tuh copywriting kayak gitu, karena copy kan salin. Tapi ternyata itu artinya tuh jauh beda banget. Copy yang dimaksud di sini tuh bukan itu gitu. Jadi next, copywriting itu adalah suatu proses menulis untuk kebutuhan komersil. Jadi bisa untuk promosi penjualan, pemasaran, atau branding sebuah perusahaan gitu. Jadi dalam copywriting, dalam dunia copywriting, ada beberapa istilah yang mungkin harus kita tahu. Yang pertama itu copywriting. Copywriting ini prosesnya. Terus ada copy ini outputnya itu berupa tulisan atau hasil untuk kebutuhan komersil tadi. Terus ada juga copywriter itu yang membuatnya, yang membuat proses copywriting itu, dan ada juga yang namanya itu konversi. Mungkin teman-teman yang kerja di agensi familiar sama kata konversi. Konversi itu ketika target market mengambil tindakan atas sesuatu yang kita inginkan dalam copywriting gitu. Kenapa harus yang kita inginkan? Jadi tujuan copywriting juga supaya membuat user atau customer kita tuh melakukan tindakan terhadap apa yang kita inginkan dalam tulisan itu. Misalnya supaya si user ikut webinar kita gitu, atau supaya user atau customer kita beli produk kita gitu. Jadi copywriter tuh sebenarnya nggak cuma dibutuhin di industri kreatif aja, tapi di hampir semua perusahaan. Apalagi di era digital kayak gini ya, di mana perusahaan tuh udah hampir semua perusahaan tuh punya sosial media, yang artinya mereka butuh jasa seorang sosmed spesialis, desainer grafis atau konten kreator, terus sama copywriter juga gitu teman-teman. Jadi lanjut. Nah, jadi seorang copywriter tuh kerja membuat tulisan-tulisan atau teks untuk di beberapa media. Yang pertama tuh ada sosial media, ada brosur, billboard, website, email, radio, katalog, mungkin kalau sekarang di Spotify, TikTok, dan lain-lain. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan komersial atau promosi, pemasaran, atau branding itu biasanya ngerjain si copywriter. Gitu. Nah, ini aku ada beberapa contoh copywriter dari perusahaan-perusahaan yang mungkin familiar di sekitar kita. Gitu. Yang pertama ada billboard dari Tokopedia. Kalau
kalau billboard tuh biasanya tulisannya nggak panjang ya, karena dia tuh di jalan kan. Kita juga harus perhitungin waktu mereka buat baca copy kita gitu. Jadi ini tuh cuman kayak, sudah cek Tokopedia belum? Kayak cuma sesingkat itu dalam bentuk pertanyaan, tapi di dalam pertanyaan itu ada maksud terselubungnya gitu. Kenapa mereka nanya ini gitu. Jadi sebenarnya mereka mau kita buat cek Tokopedia gitu, dan semoga kita yang baca tuh ngeh juga kayak, emang di Tokopedia ada apa sih gitu. Terus akhirnya kita buka si Tokopedia itu. Terus ini ada poster juga, ini kontennya Gojek kalau nggak salah waktu bulan puasa kemarin. Nah, copywriter juga biasanya kerja tuh harus peka juga terhadap momen-momen yang lagi hype gitu. Misalnya lagi puasa, ya kita harus peka juga sama momen itu gitu. Nah, ini si Gojek tuh bikin konten ngabuburit. Kayak isi kopinya tuh, pantengin timeline buat ngejulit, pantengin GoPlay nonton film lokal. Nah, ini tuh kayak mengarahkan si user buat pantengin GoPlay gitu. Nah, tapi kalau misalnya di Instagram gitu, ini kan di Instagram ya, apa copy itu cuma ada di visual? Nggak juga ya teman-teman. Copy itu jadi selain di visual juga biasanya ada di caption gitu. Atau kalau misalnya di e-commerce ada di deskripsi produk juga. Kalau misalnya teman-teman punya bisnis online, terus misalnya teman-teman jual bisnisnya di Shopee, itu deskripsi produknya juga bisa dimasukin copywriting gitu, mengajak orang-orang buat beli produk kita. Nah, kalau ini di produk yang mungkin semua orang suka ya, Indomie. Ini apa sih namanya? Tagline-nya juga sama kayak Tokopedia tadi. Pertanyaan, berani coba gitu. Ini kopi yang menantang orang buat ayo coba gitu. Terus bikin orang penasaran juga, emang sepedes apa sih? Jadi mereka akhirnya mau mencoba dan nantinya mereka beropini, ini tuh sepedes apa gitu. Nah, terus ini yang terakhir tuh ada apa sih, GoFood. Ini tuh GoFood, bisnis, salah satu bisnis copywriter, punya copywriter juga, copywriter yang senior, yang menurut aku tuh tulisannya bagus-bagus juga, itu Mas Ahmad Maulana. Dia senior copywriter di OVO kalau nggak salah, sebelumnya di Kumparan. Nah, di pandemi kemarin kan orang-orang mulai banyak yang berjualan ya teman-teman ya, karena mungkin banyak yang kena layoff juga. Akhirnya mereka beralih ke ya udahlah bisnis aja gitu. Nah, akhirnya Mas Ahmad Maulana ini juga tertarik buat bikin bisnis kopi, Sambung Asa Kopi, dan dia aplikasiin kemampuan copywriting-nya di bisnisnya itu. Dan Mas Ahmad Maulana juga waktu itu sempat mau berbagi ke teman-teman yang punya bisnis baru di saat pandemi buat dibikinin tagline secara gratis. Itu kayak lumayan banget ya, karena kopi-kopinya dia lumayan bagus. Kayak misalnya contohnya kayak gini, di description produknya, rasa kentang banget kalau beli satu gitu. Berarti artinya dia mengajak kita buat ayo belinya jangan satu gitu. Terus kata yang jual sih enak, masa sih coba beli, kasih review jujur. Itu kan kayak menarik dan kreatif gitu. Terus lanjut. Nah, ini ada tugas-tugas dari seorang copywriter. Tapi aku mungkin mau ceritain ya, kalau aku sebagai copywriter di Codex itu ngerjain apa aja. Jadi aku tuh masuk ke dalam tim Koko namanya, Content Crew Codex, sama Teh Eli juga, sama Kak Pasa dan Kak Audita sebagai content creator. Jadi kita kerja berempat. Biasanya tuh setiap bulan kita membuat planning, kita mau buat konten apa aja. Terus ini yang pertama nih, ini masuk ke creating ideas. Kita mau buat konten apa aja nih. Terus di dalam 1 bulan itu lagi ada apa aja, lagi ada event apa aja, atau lagi ada lowongan-lowongan yang buka tuh lagi ada apa aja gitu. Dalam 1 bulan itu kita membuat planning, atau kadang sih kita bikin 1 minggu ya Teh.
gitu. Nah, terus abis itu kalau misalnya kita udah bikin plan, kayak yang tadi Teli jelasin, udah bikin plan, nah selanjutnya aku sebagai copywriter tuh harus mikirin juga supaya si copy ini sesuai sama visualnya gitu. Jadi aku juga harus kerja sama konten kreatornya juga buat mikirin visualnya kayak gimana, nanti copy-nya mau kayak gimana gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman yang kerja di agensi juga kayak gitu ya, mungkin kalau di agensi tuh copywriter kerjanya sama art director. Nah, mereka berdua tuh kalau di agensi ya, dua hal yang gak bisa dipisahin gitu, kayak suami istri yang gak bisa pisah, harus selalu berdua dan harus mikirin ide bareng-bareng, mikirin kopinya dan visualnya bareng-bareng gitu, karena mereka tuh harus sejalan buat bikin copywriting ini. Terus yang terakhir itu, setelah udah dapet idenya apa, lalu aku kembangin atau kita sebagai copywriter kembangin ide itu ke dalam sebuah tulisan gitu. Lalu jadi deh nanti baru deh di-post sama Teli gitu. Lanjut. Nah, teman-teman, aku mau ngajak teman-teman buat creating ideas nih, buat kita ciptain ide. Ini sebenarnya aku tahu teknik ini dari Mbak Dian Nuranindia. Dia tuh seorang copywriter juga, terus sekaligus dosen di UMN. Jadi waktu itu aku pernah ikut kelas copywriting-nya dan dia kasih tahu teknik ini gitu. Jadi aku mau minta teman-teman buat siapin kertas atau note atau boleh juga handphone. Jadi dalam 2 menit nanti, tapi bareng-bareng ya, aku mau teman-teman tulis kegunaan gunting ini apa sebanyak-banyaknya selama 2 menit. Boleh apa aja, boleh misalnya buat merobek-robek foto mantan gitu, bebas apa aja ya teman-teman. Tapi nanti bareng-bareng. Itu coba nanti aku tanya di chat deh. Jadi aku kasih waktu teman-teman buat nyiapin. Kalau misalnya udah bilang ya, kalau misalnya udah siap nih note-nya, udah siap nih handphonenya gitu. Tapi teman-teman juga jangan kasih tahu jawabannya di chat. Nanti teman-teman yang lain nyontek. Udah? Oh, udah siap nih, siap Mas Angga. Terus Kak Karmelia siap. Udah ya. Aku kalau udah siap, nanti aku hitung sampai 3, boleh dimulai ya teman-teman, aku kasih waktu 2 menit. Oke. 1, 2, 3, mulai. Boleh dimulai. Teman-temannya jangan sampai lihat, jangan di chat ya. Sebanyak-banyaknya, boleh apa aja kegunaan gunting yang teman-teman tahu. Gitu. Tapi kalau bisa jangan searching juga ya teman-teman. Kayak seingatnya aja, gunting tuh buat apa sih? Gitu. Masih ada 1 menit lagi. Boleh buat gunting apa aja. Atau potong, atau gunting, apa aja, terserah. Yang teman-teman tahu. Kak Muli, sambil nunggu teman-temannya ini nih, ngisi copywriting tentang gunting ini, aku mau ngingetin sedikit ya, ada info-info buat teman-teman. Oh iya, boleh, boleh. Oke. Untuk teman-teman yang mau bertanya, tadi udah kita siapkan ya linknya di slide dulu. Nah, di situ ternyata aku lihat masih banyak tuh yang namanya masih anonimus. Ya? Namanya masih anonimus. Sayang banget kan kalau namanya anonimus tuh nanti teman-teman kita nggak tahu nih siapa gitu. Nanti juga untuk dapat hadiahnya kita juga nggak tahu mau ngasih ke siapa gitu. Jadi diusahakan kalau teman-teman yang mau bertanya itu nanyanya pakai nama asli ya, teman-teman. Biar dapat hadiah, lumayan ya. Lumayan banget. Lagi kayak gini kan, suasana kayak gini kan. Lumayan tuh, saldo link aja 50.000 bisa buat
order GoFood, order makanan-makanan gitu. Ya nggak, Rin? Betul, Mas Adit. Dan juga buat teman-teman yang share di Instagram story-nya terkait webinar malam hari ini, jangan lupa untuk di-mention di @codex.telkom dan juga uploadnya jangan nanti-nanti teman-teman, waktunya cuman sampai sesi Q&A dari webinar malam hari ini gitu. Nah, mungkin udah banyak juga nih Muli yang share kalau udah menemukan nih, oh ternyata gunting itu buat ini. Iya. Oke, Jadi udah ya, silakan, udah 2 menit ya teman-teman ya. Udah stop kegiatan menulisnya karena udah 2 menit. Gitu, sekarang aku mau tanya deh, yang kira-kira dapat fungsi atau kegunaan gunting udah sampai di atas 20 tuh ada nggak ya dalam 2 menit? Nggak ada? Atau 10? Ada 10? Oh, Dimas Alwan 10 ya? Atianshi 10. Aku sebenarnya mau cari yang paling banyak sih. Ada yang 12 nggak? Oh, 15, Fidelia. Terus di atas Fidelia ada lagi 16, 17. Nggak ada. Berarti Fidelia ya. Oke, Kak Fidelia. Jadi aku mau Kak Fidelia kasih tahu kegunaan-kegunaan gunting yang udah Kak Delia tulis tuh apa aja gitu. Boleh langsung nyalain speakernya. Kasih tahu ke teman-temannya ada apa aja kegunaan gunting yang udah ditulis sama Kak Fidelia. Gimana? Atau kalau malu boleh deh di chat. Boleh di chat. Nggak apa-apa, bebas, karena tadi kan aku bilang bebas ya, boleh apa aja kegunaannya. Wah, banyak nih, coba aku bacain ya. Yang pertama, menggunting kertas, menggunting sosis, memotong bahan makanan, memotong kuku, apalagi itu tadi aku lewat. Sorry. Terus memotong kabel, menggunting pakaian, memotong ayam, memotong bulu, menggunting rambut, menggunting bakwan, mengikis tembok, memotong makanan, memotong lilin, membolongi kertas, dan membolongi karton. Iya, betul. Sebenarnya semua jawaban teman-teman gak ada yang salah sih. Tapi boleh kita kasih reaction dulu nih buat Kak Fidelia, yang udah paling banyak menulis kegunaan-kegunaan dari gunting ini, gitu. Jadi teman-teman, kenapa aku meminta teman-teman buat nulis kegunaan gunting ini tuh sebenarnya karena apa ya, ini tuh buat melatih otak kita buat menciptakan ide, buat mikir, gunting ini tuh gunanya tuh buat apa aja ya. Kalau misalnya teman-teman lancar nulisnya, itu berarti teman-teman udah lumayan bagus untuk menciptakan ide gitu, lancar banget gitu buat bikin ide. Mungkin nanti kalau misalnya udah lancar bikin ide, bikin tulisannya juga bakalan lancar gitu. Nah, tapi juga sorry, juga apa sih namanya, buat teman-teman yang mungkin di hasil tulisan tadi itu nomor 1 dan nomor 2-nya itu bukan memotong kertas dan bukan menggunting kertas atau bukan memotong rambut. Nah, itu berarti teman-teman selamat, karena artinya teman-teman udah bisa ciptain ide yang beda, karena memotong kertas dan menggunting rambut itu mungkin kalau misalnya dalam ide itu udah banyak dipakai orang gitu. Jadi kalau misalnya membuat ide, sebisa mungkin kita buat ide yang beda sama yang lain gitu. Nah, terus juga
sebenarnya juga nggak mesti ribet-ribet juga sih, karena beda sama yang lain berarti artinya harus ribet, nggak juga ya. Waktu itu tuh Mbak Dian itu sempat cerita juga, jadi mahasiswanya juga ada yang nulis dalam waktu 5 menit dia satu orang dapat 70 kegunaan gunting, tapi kegunaan guntingnya itu cuma memotong rambut gitu. 1-70 itu cuma memotong rambut, tapi memotong rambut jadi teman sekelasnya itu ada 40 orang kan, mereka dia tuh tulis memotong rambut Adele, memotong rambut Putri gitu misalnya, sampai 40 teman kelasnya, 30-nya lagi dia nulis potong rambut teman-teman yang lain dan keluarganya gitu. Jadi itu ide yang biasa tapi dikemasnya tuh beda dan kreatif gitu. Jadi bikin orang gitu, bikin orang tuh tercengang gitu sama ide itu. Tapi kalau misalnya pas tadi kalian nulis kegunaan gunting ini apa, terus kalian merasa aduh apa ya kegunaan gunting ya, terus kalian ngeliat ke sekitar atau kalian mulai mau searching gitu, itu artinya kalian lagi stuck atau lagi kena writing block gitu, karena penulis juga seniman ya, jadi wajar kalau misalnya kalian emang lagi nggak bisa mikir, itu namanya writing block. Kalau misalnya desainer mungkin art block namanya gitu. Terus aku lanjut ya, karena ternyata aku udah di reminder waktunya 5 menit lagi. Nih, ini ada beberapa hal yang harus kamu lakukan untuk menulis copywriting. Yang pertama kayak yang Teh Eli bilang tadi, kita harus tahu dulu audiens kita siapa. Jangan berharap semua orang suka sama sosial media kita atau semua orang mau follow sosial media kita, suka sama iklan kita, sama copywriting. Jangan pernah berharap kayak gitu ya teman-teman, karena setiap produk, setiap sosial media itu punya targetnya masing-masing gitu. Jadi jangan berkecil hati kalau misalnya ada banyak orang yang nggak nge-follow sosial media kita gitu. Nah dari ketika kamu udah tahu audiens kamu siapa, kamu juga udah bisa sesuaiin bahasa yang mau kamu pakai tuh apa, kayak gimana. Kalau misalnya anak muda mungkin lebih santai, kalau misalnya lebih yang lebih profesional atau yang tua mungkin lebih nggak tua sih maksudnya yang bapak-bapak, ibu-ibu mungkin lebih formal atau kayak gimana. Terus yang kedua tuh exploit your product benefit, bukan fiturnya. Usahain ketika kamu menulis copywriting itu kamu tekankan apa yang perusahaan atau produkmu kasih buat si customer atau user gitu. Bukan kamu tonjolin fitur-fitur apa yang kamu punya, yang perusahaan kamu punya. Itu mungkin boleh dikasih tahu, cuman fokusnya tuh jangan ke situ, fokusnya tuh ke benefitnya apa, karena biasanya tuh orang membeli sesuatu atau orang ngikutin sosial media kita itu karena transformasi apa yang produk atau perusahaan itu kasih buat customer itu gitu. Misalnya kayak gini ya teman-teman, kamu nggak beli atau dia nggak beli bor, tapi dia beli lubang tembok. Dia nggak beli alarm motor, tapi dia beli rasa aman waktu dia ninggalin motor itu di parkiran. Dan dia nggak beli tas Hermes, tapi dia beli rasa gengsi waktu pakai itu pas nongkrong sama teman-teman gitu. Lebih ke benefitnya, bukan fiturnya. Terus yang ketiga itu fokus gunain komunikasi dua arah kamu gitu, atau sebenarnya sama aja sih kayak radio. Biasanya tuh radio tuh announcer kalau ngobrol sama si audiens tuh kamu atau nama audiens yang udah mereka ciptain sendiri, misalnya kaula muda gitu. Kalau misalnya di Codex misalnya teman-teman gitu. Jadi seolah-olah tuh si audiens tuh merasa kalau copywriting ini lagi berbicara nih sama gue nih gitu. Jadi mereka emosinya lebih dapat dan mungkin lebih merasa apa ya? Lebih merasa ngobrol aja, lebih merasa enak gitu. Terus yang keempat tuh kalian harus tahu dulu, harus mengerti dulu medianya apa. Kalau di sosial media ya kayak Teh Eli tadi bilang, di TikTok tuh kayak gimana sih? Terus di Instagram kayak gimana, di Twitter kayak gimana, LinkedIn kayak gimana. Kalau LinkedIn kan misalnya
lebih profesional. Jadi copywritingnya juga mungkin agak sedikit profesional. Terus kalau Twitter kayak ngobrol biasa aja santai. Terus kalau di Instagram tuh kayak gimana? Terus di TikTok kayak gimana copywritingnya gitu. Disesuaikan lagi aja gitu. Terus dalam membuat copywriting itu sebaiknya jangan terlalu banyak informasi karena nantinya fokus dari tujuan kita membuat copywriting itu hilang. Kayak misalnya kita pengen si user buat ikut webinar ini gitu, tapi kita jelasin terlalu banyak, terlalu rinci sampai si user itu lupa kalau sebenarnya copywriting ini tuh buat kita daftar atau registrasi si webinar itu. Gitu, lanjut. Nah, ini ada beberapa teknik copywriting yang mungkin teman-teman harus tahu. Yang pertama, storytelling. Storytelling itu copywriting dalam bentuk cerita, bisa kisah, bisa tentang kegagalan, terus nanti di bawahnya di cerita panjang, terus nanti di bawahnya call to action, mengajak teman-teman buat melakukan apa yang kita mau, misalnya buat beli produk teman-teman, produk bisnisnya teman-teman gitu. Terus yang kedua itu cover selling. Cover selling ini copywriting yang terselubung gitu, misalnya aku kasih contoh misalnya gimana ya, nasi goreng terenak buatan Pak D, bukan hoax, tanda seru gitu. Itu kan kayak sebenarnya nggak ada call to action-nya kan, nggak ada mengajak kalian untuk beli nasi goreng itu, tapi dari kata-kata itu mungkin nantinya akan buat kalian tertarik buat beli si nasi goreng itu gitu. Tapi harus ditekenin juga, misalnya kalau ada kata terenak, terlaris, kalau bisa jangan pakai imbuhan nomor 1 di Kota Depok, nomor 1 di dunia gitu, jangan, karena itu kalau ada kata-kata itu harus ada risetnya gitu. Kenapa kamu bisa bilang nomor 1 terbaik, nomor 1 di dunia gitu, itu harus ada risetnya. Jadi hati-hati juga kalau buat copywriting kayak gitu. Terus yang ketiga ada hard selling. Hard selling itu jenis copywriting yang langsung call to action, kayak jual blender Cosmas gitu. Pokoknya langsung to the point tanpa ada basa-basi. Terus yang terakhir itu ada NLP. Nah, NLP ini copywriting yang apa ya, yang pakai pengetahuan kita untuk mempengaruhi orang lain, untuk gunain emosi kita yang mungkin emosi kita tuh bakalan sama emosi orang lain. Mungkin ini butuh kemampuan psikologi juga. Memang rada rumit sih di copywriting NLP ini, tapi aku kasih contoh di slide selanjutnya. Next. Ini tuh billboardnya Gojek tahun berapa ya? Aku lupa tahun berapa. Billboard, ini tuh tulisan sepanjang ini ada dalam billboard warna putih. Di saat billboard orang-orang tuh penuh warna dan tulisannya nggak sebanyak ini, tulisan gede, gambar gede gitu. Ini juga sebenarnya di billboardnya juga gede banget gitu. Tapi isinya tulisan semua dan hitam putih gitu. Kenapa? Nah, ternyata di billboard ini kan isinya tulisan semua ya. Ini isinya copywriting semua. Ini tuh billboard ditaruhnya di Jalan Kuningan, di Kuningan, kalau nggak salah di tempat yang benar-benar macet banget. Jadi ya kemungkinan orang-orang bisa baca kopi sepanjang ini gitu. Nah, kopinya juga menarik, ini tuh dari sepanjang ini ujung-ujungnya jualan juga gitu, ujung-ujungnya pemasaran juga. Nih, aku bacain ya sedikit ya. Gini, hai kamu, iya kamu, coba bayangin deh. Tuh. Coba bayangin deh, ini tuh membuat orang mengajak orang untuk membayangkan. Ini namanya kalau teknik copywriting NLP juga masuknya. Coba bayangin kalau pagi ini bisa nyampe kantor lebih cepat. Buka pintu kantor nggak mesti agak nundukin kepala, maksudnya telat. Sambil jalan cepat, bisa ngopi atau ngeteh dulu di pantry. Moodnya jadi enak seharian, zen kalau kata orang-orang. Teman-teman kantor jadi pada nyenengin, tektokan kerjaan jadi lebih cepat, jadi bisa pulang on time deh. Masih ngebayangin kan? Nah, dia nanya lagi nih, tindakan berulang. Itu dalam copywriting NLP itu supaya kita, supaya emosi yang ditulis copywriting ini nyampe juga nih ke si audiens gitu. Lanjut ya,
Kalau bisa pulang on time, kamu jadi bisa makan malam bareng anak istri di rumah, bisa dengerin mereka punya cerita apa hari ini. Si kecil ternyata udah lancar nyanyi satu-satu, aku sayang ibu. Nggak apa-apa deh, ayahnya jadi nomor 2, pikirmu dalam hati. Nah, oke, sampai sepanjang ini ujung-ujungnya, mari kembali ke kenyataan. Dari tadi belum nyampe perempatan Kuningan juga, gojekin aja gitu. Jadi sepanjang kopi ini tuh ujung-ujungnya pemasaran juga, tapi kayak unik dan kreatif gitu. Beda dari yang lain, beda dari billboard yang lain gitu. Jadi kalau buat copywriter, tapi kalian nggak harus pakai mikirin buat pakai teknik ini, nggak harus kayak gitu ya teman-teman, karena sekarang tuh kita dalam membuat copywriting tuh asal-asalan aja, nggak usah pikirin tekniknya apa, tapi asal-asalan tuh, asal kreatif, asal menarik, dan asal konversinya tinggi gitu. Lanjut, ini ada skill dalam membuat copywriting, atau kemampuan-kemampuan yang harus kita miliki dalam membuat copywriting. Yang pertama itu harus kreatif, yang kedua harus punya rasa keinginan tahu yang tinggi, dan yang ketiga tuh good writing skill. Nah, terus juga kalau good writing skill, mungkin kemampuan berbahasanya juga harus bagus, karena seorang penulis tuh memang itu kuncinya ya. Nah, yang terakhir nih Teh, aku ada quotes. Jadi kalau buat copywriting itu, make it simple aja, make it memorable, make it inviting to look at, and make it fun to read, gitu teman-teman. Lanjut, sekian, terima kasih. Kalau ada yang mau tanya-tanya, boleh ya. Terima kasih Muli dan Teh Eli. Wah, luar biasa banget ya teman-teman, banyak banget nih insight yang kita dapat seputar sosial media marketing dan juga copywriting. Kita jadi tahu ya Rin, bahwa sosial media tuh nggak cuma buat komunikasi doang, ternyata ada banyak sekali teori-teorinya yang mungkin kalau kita orang awam yang nggak terlalu engage ke sosial media, mungkin baru tahu juga ternyata sosial media itu seperti ini ya, ribet banget ternyata. Banyak yang harus dipikirin ya Mas ya, ternyata di baliknya sosial media dan juga copywriting. Betul. Selanjutnya ada apa nih Rin? Nah, malam hari ini Codex Mindset yang ketiga ini spesial banget Mas Adit dan teman-teman semuanya, karena kita kedatangan seorang yang kayaknya sih semuanya kenal sih yang ada di sini sama sosok yang satu ini ya Mas Adit ya. Iya, kayaknya sih udah mungkin 90% dari teman-teman yang udah hadir kayaknya udah tahu sih siapa sih. Karena emang beliau ini adalah seorang content creator, terus juga beliau ini pernah dapat penghargaan internasional Armstrong Fine kategori Magic, dan juga videonya ini pernah di-repost sama 9gag Mas Adit. Wah, keren banget. Kita langsung panggil aja Pak Rin. Boleh, kayaknya juga udah bergabung di webinar kita malam hari ini ya Mas Adit ya? Oke, iya. Halo Mas TB. Selamat malam Mas TB. Halo Mas. Selamat malam. Sehat ya Mas? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah diajak. Oke, makasih juga nih Mas TB sudah mau bergabung nih di webinar kita. Siap. Sebelum masuk ke pertanyaan, Mas TB, aku mau nanya-nanya dulu nih. Sekarang di masa pandemi ini, Mas TB lagi sibuk apa nih Mas? WFH dari Maret. Masih apa ya? Terus ya udah mau bikin-bikin konten aja kalau lagi lowong gitu sih. Oke, tapi tetap produktif ya Mas TB? Ya lumayan. Oke deh, siap. Mas, ya. aku ada pertanyaan sih sebenarnya. Berkaitan dengan tema kita malam ini tentang apa namanya starter pack for social media marketing and copywriting. Sebenarnya menurut Mas TB sendiri penting nggak sih Mas untuk kita ini tahu tentang social media marketing, dan kenapa sih kita harus belajar tentang social media marketing itu? Oh ya penting lah. Karena namanya kan marketing ya, pemasaran kan, kita mau memasarkan apa yang kita buat, apa yang kita karyakan gitu kan. Karena namanya kalau jadi content creator itu kan memang kita membuat konten untuk followers, untuk orang-orang, untuk disebarkan. Dan gimana supaya lebih efektif penyebarannya ya dengan ilmu social media marketing tadi. Jadi mungkin
terkesan agak sebenarnya ya udah posting aja gitu kan, nggak perlu ilmu apa-apa kok. Tapi sebenarnya kalau kita tahu banget ilmunya lebih dalam, akan jauh lebih efektif. Konten-konten kita akan dilihat oleh orang-orang yang tepat, oleh orang-orang yang memang kita ingin, dan engagementnya juga akan jauh lebih tinggi ketika kita posting biasa gitu sih. Jadi memang penting sih strategi jualan kan intinya dia. Iya. Gitu sih. Berarti termasuk jual diri juga ya, personal branding kita di sosial media ya. Tuh, iya betul. Oke, makasih Mas TB. Dari hari ini ada pertanyaan Harin. Nah, kalau ngomongin soal copywriting nih Mas TB, kalau nggak salah Mas TB juga memulai karirnya itu dulu jadi penulis gitu ya Mas ya, kalau nggak salah. Iya, copywriter juga di agency. Oke, nah kalau menurut Mas TB, copywriting di sosial media itu gimana Mas posisinya, atau mungkin sepenting apa sih copywriting dalam konten-konten yang dipost di sosial media itu? Kayaknya sih sangat penting ya, karena satu, kayaknya hampir sebagian besar hari kita tuh dihabiskan di sosial media. Kayaknya ya, nggak tahu sih, mungkin ada beberapa yang memang sebentar doang, tapi kayaknya sih yang at least yang ikut webinar ini hampir satu hari pun mungkin ya bisa hidupnya tuh di dunia maya, di internet gitu kan. Ditambah lagi dengan adanya meme gitu-gitu kan, konten-konten yang bisa dibilang apa ya, kalau istilahnya shit posting itu kayak memang konten-konten yang receh, konten yang ya udah apa adanya gitu kan, snackable konten-konten yang pendek singkat gitu kan. Dengan adanya banyak konten seperti itu di internet, ya pastinya kebutuhan untuk menulis caption atau menjual konten itu melalui tulisan pastinya akan jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum-sebelumnya, sebelum ada lonjakan. Apalagi ketika pandemi ini ya, orang pasti mainnya udahlah di laptop, di handphone aja gitu kan. Jadi profesi itu justru akan semakin banyak peminatnya, dan banyak juga yang yang butuh gitu sih. Jadi memang gitu aja pentingnya. Iya, sangat. Iya. Apalagi memang di masa pandemi kayak gini ya, Rin, kita kan kayak udah nggak ada kegiatan apa-apa lagi gitu, nggak bisa keluar, nggak bisa ke mall, paling ya kegiatan kita sama HP aja, sama gadget gitu kan. Betul. Iya. Nah, berkaitan sama jawaban Mas TB tadi itu Mas, nah itu kan mungkin untuk yang udah pernah coba mungkin untuk create social media marketing. Nah, kalau misalkan untuk teman-teman nih yang mungkin baru mau mulai jadi content creator, atau mungkin baru mau mulai untuk belajar lagi sosial media marketing, sebenarnya apa sih Mas skill basic yang dibutuhkan untuk kita ini yang mau belajar? Ada skill yang spesifik nggak Mas? Kalau dari pengalaman sendiri sih nggak pernah ada skill basic. Basically semua orang tuh pasti bisa. Semua orang yang melek internet, semua orang yang punya akses internet, yang memang kesehariannya di internet, pasti bisa. Mungkin basic skillnya itu punya koneksi internet kali ya. Basic skill kan. Jadi memang nggak melulu harus kayak harus tahu detail banget. Tapi ketika kita sudah terbiasa di media itu, di platform itu, lama-lama justru kita menjadi ahli dengan sendirinya, otodidak gitu. Jadi memang jalan dengan sendirinya aja sih hal itu. Nggak perlu yang harus ada skill khusus, nggak perlu juga. Karena itu akan seiring kita berjalan tuh akan nambah skill sendiri sih. Kalau itu personal opinionku ya. Berarti nggak terlalu berpengaruh juga, maksudnya background pendidikan apa gitu ya Mas? Nggak. Yang penting niat aja ya. Niat dan terus explore ya berarti Mas TB ya? Iya betul, explore terus. Yang namanya kalau udah dive ke dalam internet tuh biasanya juga orang udah lupa waktu kan lah. Nah, itu bisa menjadi skill lama-lama sebenarnya. Jadi peluang buat kita lah.
Oke. Oke, Nah, makasih. Mas TB, karena kan sekarang kondisinya tuh pandemi, semua orang emang lagi lihatnya tuh media sosial terus gitu kan. Nah, kalau dari segi Mas TB nih, perspektif Mas TB yang seorang konten kreator gitu, kira-kira di masa pandemi ini ada challenge khusus atau justru jadi kesulitan atau gimana nih Mas TB ketika harus cari ide dan juga terus berkarya di masa pandemi sekarang ini? Ya, sebenarnya enaknya kalau kita jadi content creator itu kan em, waktu dan karya itu kita yang menentukan ya, kita yang bikin sendiri, kita yang manajemen semuanya sendiri gitu ya. Jadi justru ketika ada pandemi ini harusnya sih tidak terlalu banyak pengaruh ya, justru malahan waktu kita jauh lebih banyak karena kita di rumah aja gitu kan. Karena banyak waktu di rumah, banyak juga waktu untuk bikin konten, bikin karya, apapun itu ya, nggak harus yang bagus, nggak harus yang biasa, pokoknya namanya berkarya mah berkarya aja bikin. Dan kayaknya sih justru selama pandemi ini bisa menjadi peluang kita untuk mengasah skill dan buat yang belum menggeluti usaha, bukan usaha ya, apa menggeluti hobi gitu ya, hobi ini content creator ini justru ini adalah saat yang tepat gitu, karena saat pandemi ini kebutuhan akan konten sangat meningkat. Ini menurut observasiku ya, kebutuhan konten brand itu semua sekarang bikin konten gitu kan. Bahkan nggak harus brand ya, orang seperti kita selalu bikin konten, IG story, TikTok itu selalu bikin konten. Nah, semakin kita sering bikin konten, semakin dilihat orang, semakin viral, nantinya akan apa ya, mengundang orang untuk ngajak kerjasama dan lain-lain. Nah, akhirnya menjadi peluang buat kita, dan ketika kita di rumah aja akhirnya malah mendapatkan rezeki lebih, alhamdulillah gitu kan sebenarnya. Gitu sih. Oke. Thank you Mas TB. Ya, Ya. betul banget sih. Jadi justru momen-momen pandemi kayak gini jadi peluang ya untuk kita ya, Iya. untuk menambah. Karena kan belajar juga bisa gampang banget ya Mas sekarang, kayak lewat webinar kayak gini ya, terus lewat Iya, akses digital yang lain, kita nggak usah datang ke sekolah lagi ya Mas kayaknya. betul. Iya. Sambil rebahan aja udah bisa kan? Ya itu dia, Iya. bener. Udah nyaman banget lah. Ini nih Mas, aku ada tertarik juga sih Mas sama tadi yang hari ini bilang kan background Mas TB itu dulu di awal-awal lebih banyak ke justru jadi copywriter ya Mas. Betul, ya. Nah, sebenarnya menurut Mas TB sendiri nih, personal opinion Mas TB, maksudnya perlu nggak sih Mas kita sebagai copywriter ini punya karakter gitu? Atau sebagai copywriter tuh harus adaptif aja, misalkan kayak brandnya seperti ini kita harus ikutin gitu, kita harus ikutin, atau misalkan kita jadi copywriter tapi harus punya karakter sendiri. Ya. Menurut Mas TB gimana? Sebenarnya bisa dua sih, dua-duanya benar. Kalau kita punya karakter bagus, karena tulisan kita akan menjadi unik, dan orang akan tahu, wah ini misalnya, wah ini tulisannya TB banget nih, itu kan adalah sebuah apa ya, pujian ya, kalau ketika kita membuat tulisan dan orang tahu itu tulisan kita. Tandanya tulisan kita memang ada karakter kita gitu, dan itu bisa menjadi sebuah hal yang bagus, karena ketika orang butuh tulisan yang seperti apa, mau nggak mau mereka akan cari sosok itu. Oh, nyari tulisan lucu-lucu nih, si ini tulisan yang sedih-sedih, si ini. Itu akan menjadi hal yang bagus ketika kita serius di satu karakter itu. Jadi orang akan cari kita dan pakai kita terus. Itu satu. Tapi kalau misalnya kita bisa semua, itu juga hal yang nggak buruk juga. Itu justru bisa jadi hal yang bagus juga, karena kalau kita bisa semua, ya udah kita bisa ambil semua job aja. Mau tulisan kayak apa, sedih bisa sini. Mau yang lucu bisa. Itu juga bukan hal yang buruk sih. Jadi dua-duanya itu hal yang bagus. Gitu sih, itu pendapatku ya. Oke. Jadi balik lagi ke personal masing-masing ya Mas. Kalau misalkan dia mau explore lebih banyak, dia bisa kuasai banyak karakter. Betul, karena ada juga orang yang memang tidak menguasai area tertentu gitu kan, memang bisanya yang sedih-sedih doang. Ya udah, kalau begitu fokus aja di situ, jangan maksain, jangan terima juga misal disuruh tulis yang agak witty, yang lucu. Kalau memang hatinya tidak ke situ, jangan dipaksain gitu sih.
Oke, Oke, oke. Itu, Rin. Mas Orang TB, kreatif tuh nggak bisa dipaksa, Rin. benar. Nah, nyambung soal kreatif itu nggak bisa dipaksa, Mas. Aku jadi penasaran, Mas TB, kalau mungkin Mas TB kan sekarang udah banyak nih jam terbangnya. Ada nggak sih, Mas, perbedaan antara Mas TB waktu awal-awal karir dulu sama sekarang? Maksudnya dalam membuat konten itu, kalau dulu lebih yang dalam tanda kutip sporadis, oh pas ada ide baru akan dibikin tuh kontennya. Kalau sekarang lebih ke terjadwal semuanya atau gimana sih Mas sebenarnya yang baik tuh dalam membuat konten? Ini sebagai content creator berarti ya, bukan itu Iya, ya. betul. Oke, kalau pada awal mulai berkreasi konten sih sebenarnya bikin sesuka hati gitu. Jadi intinya sih kalau kalau memang pengen menggeluti dunia perkontenan gitu, jangan sampai hal ini bikin jadi beban gitu. Jadi kita ini kan kita yang pegang, waktunya kita yang pegang, segala macam itu ada di kita kontrolnya. Jadi kalau memang hobi senang, jangan sampai hal ini menjadi sesuatu yang memberatkan buat kalian gitu sih. Aku personally dari awal juga kalau bikin konten pas awal-awal tuh bikin karena senang, bikin-bikin aja terus. Mungkin karena senang banget jadi sering bikinnya, bikin terus ada lomba ikut, ada apa ikut gitu kan. Karena senang gitu, tidak ada beban gitu. Nah, lain hal ketika kalau udah sekarang ini kan misalnya sudah dikontak sama brand atau ada yang ajak kolaborasi. Nah, itu harus agak lebih profesional karena kita membawa sebuah instansi, bawa nama baik brand gitu kan. Jadi harus terstruktur kalau udah kayak gitu. Jadi jadwal postingan kapan dan kontennya tuh messagingnya apa, copywritingnya apa, captionnya apa gitu kan. Dan udah ada namanya brand, ada tone and manner, ada warna, segala macam itu harus dijaga gitu kan. Beda banget sama ketika kita bikin konten buat diri sendiri gitu sih. Dua-duanya menyenangkan karena yang satu kita bebas bikin sesuka hati, mau posting terserah, mau enggak juga terserah. Terus lo mau suka bebas, enggak juga ya udah terserah sih. Itu enak, menyenangkan. Yang satu lagi branded, sudah terstruktur, sudah ada briefnya, sudah ada written brief, sudah ada campaign objektifnya gitu kan. Enaknya ya kita hobi itu kita dibayar untuk bikin konten yang kita sukain juga gitu ya, yang hobi dibayar untuk menjalankan hobi gitu sih jadinya. Oke. Soalnya kan biasanya kalau baru mulai itu kayak pikirannya udah aduh kok nggak ada yang nge-like, aduh apa-apa gitu kan Mas. Berarti kalau baru mulai ya udah santai aja, create aja konten-konten yang pengen dibuat gitu ya Mas ya. Oh Baru iya. nah, Iya bikin aja sih, soalnya sebenarnya nggak ada formulanya kayak ibaratnya videonya Odading gitu kan. Ya udah dia bikin aja, nggak ada formulanya juga, nggak ada yang sangka dia bisa ternyata viral gitu kan. Dia jadi terkenal, akhirnya dia sekarang mungkin jadi content creator juga gara-gara bikin video asal-asal gitu kan. Sebenarnya tidak terlalu berkonsep. Jadi memang jangan mengharapkan likes atau apa atau share berapa. Yang penting kita ngelakuin itu kita suka gitu kan, dan apa ya, jalanin aja dan tidak ada formulanya sih, gitu aja sih sebenarnya. enjoy prosesnya ya Mas ya berarti. Proses, iya betul. Oke. Oke, Rin. Kayaknya menarik banget ya, Rin. Maksudnya banyak banget yang bisa kita gali lagi nih sebenarnya dari sosok Mas TB ini. Tapi kayaknya kalau misalkan kita tanya-tanya terus sekarang, itu udah bakal selesai jam 12 kali, Rin. Kayaknya bakal lama Iya Mas banget. Adit. Sebenarnya kita ada satu program lagi nih, Rin, yang akan ngobrol-ngobrol lagi sama Mas TB. Itu ada apa tuh, Rin? Nah, kita punya program reguler di IG Live dari @codex.telkom namanya Bicara. Nah, di minggu ini, Bicara yang ke-9 di Sabtu 3 Oktober akan spesial, ada Mas TB yang juga akan ngobrol-ngobrol seputar perjalanannya Mas TB membuat konten, terus inspirasinya Mas TB dalam membuat konten, dan gimana sih Mas TB dalam cari ide sampai akhirnya proses kreatif bikin konten. Banyak hal banget ya Mas Adit yang bakal kita ulik sama Mas TB di Bicara 9 hari Sabtu minggu ini jam 7.30. Nah, tuh buat teman-teman yang masih mau penasaran nih sebenarnya mau nanya-nanya lagi lebih banyak tentang Mas TB,
Nanti teman-teman bisa nanya, puas-puasin tuh nanti nanya di IG Lab kita di Bicara 9 ya, Rin. Di tanggal 3 Oktober, hari Sabtu jam 7.30 malam. Yes. Oke, terima kasih Mas TB. Ya, waktunya sama-sama. malam hari ini. Ditunggu nanti ya Mas, kita hari Sabtu ketemu lagi ya Mas. Oke, Terima siap. kasih Mas TB. Terima kasih Mas TB. Oke. Nah, sekarang karena di slide juga udah banyak banget yang nanya ya Mas Adit. Yap. Jadi akan kita bacakan dari yang paling banyak dapat jempol nih. Yang pertama ada dari Bredrik. Kak, bagaimana cara kita menentukan ciri khas konten kita dan terhindar dari plagiat? Mungkin boleh dijawab sama Teh Eli? Dari siapa pertanyaannya, Rit? Sorry. Bredrik, Teh Eli. Aku izin share screen ya. Oke. Makasih pertanyaannya, Bredrik. Jadi, gimana sih kita menentukan ciri khas konten kita dan terhindar dari plagiat? Mungkin sebenarnya menurut aku sih, mungkin teman-teman juga tahu konsep ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Tapi nggak apa-apa sih, maksudnya kalaupun kita nyari influence dari konten siapa, misal kalau aku sih sendiri, kalau dulu misal nyari influence aku tuh kayak aku ngeliat dulu nih kayak konten sosmednya Gojek atau Tokopedia, mereka tuh lagi pada bikin apa sih gitu, kita lihat dulu nih, kita research kecil-kecilan dulu lah gitu. Nah setelah research itu kita bakal dapet nih maksudnya ide, oke deh, mungkin kalian ngambil satu angle kayak mereka tapi nggak sama sekali ngambil keseluruhan gitu. Jadi ya harus benar-benar bikin sendiri gitu. Kalau menurut aku sih gitu sih. Oke, berarti cari inspirasi boleh, tapi tetap harus ambil jeda terus baru pikirin tuh ya Teh, kira-kira mau kontennya seperti apa gitu ya Teh ya? Iya, benar. Oke, semoga menjawab ya Kak Bredrik. Nah, pertanyaan selanjutnya dari... Aku ada pertanyaan, Rin. Oke, apa tuh Mas Adit? Ini pertanyaannya menarik sekali nih dari dari Mbak kayaknya nih. Mbak Zaiza pun Nisrina Adin. Pertanyaannya mungkin Mbak Zaiza pun ini entrepreneur juga nih Rin. Jadi dia pertanyaannya, bagaimana sih copywriting yang baik untuk sebuah produk tradisional? Seperti minuman jamu agar dapat menarik untuk anak-anak milenial atau anak-anak muda. Terima kasih. Mungkin bisa dijawab sama Mbak Eka Muli kali ya. Oke. Jadi copywriting itu kan tadi yang aku kasih tahu ada beberapa tekniknya ya, ada storytelling, cover selling, hard selling sampai NLP gitu. Nah kalau misalnya ditanya copywriting yang bagus tuh kayak gimana sih? Itu sebenarnya nggak ada jawabannya gitu. Copywriting yang bagus itu ketika tulisan kita itu banyak disukain orang dan konversinya tinggi, penjualannya juga tinggi, dan tentunya dibantu sama teknik dari sosmed spesialis tadi gitu. Jadi mau pakai teknik storytelling, cover selling, atau mau pakai teknik apapun, yang penting harus kreatif, menarik, dan disukain banyak orang gitu. Disukain banyak orangnya nih maksudnya targetnya mereka gitu, karena kayak tadi aku bilang juga, kita nggak bisa paksa orang buat suka sama produk kita gitu. Jadi produk kita ini ada marketnya tersendiri gitu. Gitu sih. Yang penting itu aja, kreatif dan menarik. Mau kayak gimana, mau dalam bentuk cerita atau to the point, itu sebenarnya nggak masalah gitu, mau apa aja bentuknya, yang penting itu tadi kreatif dan menarik. Malah kayaknya sekarang tuh orang-orang udah ngelupain teknik-tekniknya gitu, kayak udah nggak mikirin, pokoknya nanti di Instagram ini harus storytelling, semua harus cover selling, semua gitu. Jadi sekarang tuh kayak bener-bener random aja, bener-bener asal-asalan, asal kreatif dan asal menarik gitu. Tapi nggak sembarang asal-asalan ya kamu. Iya, asal-asalannya tuh kreatif. Ada hal yang terselubungnya juga. Oke. Semoga Thank menjawab you, ya Mbak Ina. Iya, Sukses jamunya. menjawab. Oke. Nah selanjutnya ada pertanyaan buat Teh Eli nih.
dari Kak Karmelia, mau nanya ke Teh Eli, pernah stuck waktu nyusun atau nyari ide konten nggak Teh? Nah, mau minta tipsnya biar nggak stuck tuh gimana sih Teh? Apalagi kalau produk yang dijual nggak banyak. Oke, makasih Karmelia. Pernah stuck nggak sih? Pernah banget sih. Maksudnya kayak pernah sama sekali kayak udah bener-bener buntu gitu. Maksudnya udah kayak ini bikin ide, bikin konten apa lagi gitu. Sebenarnya sih kalau menurut aku tipsnya kalau misalnya emang lagi stuck gitu, bener-bener berhenti. Maksudnya bener-bener berhenti dulu. Tuh bener kata Oda Rio Tantra. Jangan lupa bahagia. Jadi kalau udah stuck, stop gitu. Maksudnya diam dulu, lakuin hal-hal yang kamu bisa nge-refresh kamu. After itu pasti langsung dapat inspirasi lagi sih. Maksudnya ide tuh kreatif tuh nggak ada batasnya gitu. Jadi kalau misalnya kamu ngerasain stuck, berhenti dulu, abis itu baru coba lagi. Oke. Penting untuk berjeda dulu ya Teh Iya, ya. iya. Oke. Semoga menjawab ya Kak Karmelia. Kalau misalnya lagi stuck, istirahat dulu aja, entah nonton Netflix atau Iya. pokoknya ngelakuin hal-hal yang bikin happy gitu ya Teh ya. Iya, benar. Oke, nah selanjutnya pertanyaannya mana nih Mas Adit yang mau kita jawab? Oke, bentar-bentar ya. Lihat-lihat dulu. Kalau misalnya ada yang mau nanya terus langsung nanya, dia nyalain kamera sama mic sih nggak apa-apa sih, Rin. Kalau misalnya ada yang mau nanya langsung, misal Yes, ke Bunda boleh. atau ke aku. Raise Betul hand banget. ya teman-teman kalau Silahkan misalnya di-raise. ada yang mau nanya langsung biar kita lebih interaktif. Iya Oke. benar Karmelia, harus Nih. break dulu. Oh ini ada nih yang raise hand. Oke, Oh, ada halo yang- Mas Muhammad Fikri Ramadan, boleh di unmute kalau mau nanya atau boleh juga dinyalain kameranya. Halo, Kak. Halo. Kedengeran kan ya? Oh iya. Kedengeran. Aku mau tanya sih, Son. Aku kerja di agensi digital juga. Temenku juga ada yang jadi copywriter. Kadang kalau copywriter itu harus ngikutin maunya klien, atau kita bisa saja sendiri sih Kak dari gaya penulisan. Soalnya kan ada istilahnya apa ya, kayak ada apa sih namanya, dia tuh kayak ada ciri khas gitu loh, dia bikinnya apa. Tapi kalau misalkan dia tiba-tiba langsung disuruh klien minta ini, dia langsung ganti, terus langsung tiba-tiba berubah gitu moodnya. Jadinya nggak idealis ya? Iya. Iya. Kan, apalagi dia nih tipikal yang aduh gue pengennya kayak gini tapi kok klien kayak gini, akhirnya nggak mood, terus akhirnya jadi makin panjang dan lumayan banyak revisi gitu. Ada nggak sih Kak tips-tipsnya biar ketemu gitu loh titiknya di tengah? Nah, itu dia. Tadi yang kayak Mas TB bilang ya, sebenarnya dalam menulis copywriting ini, kalau misalnya kita dikenal, tulisan kita dikenal sama orang, oh ini pasti yang nulis Muli nih, gitu. Itu pasti seneng juga ya, seneng banget. Berarti artinya orang-orang udah tahu sama tulisan kita. Tapi kalau misalnya untuk di agensi mungkin, ya itu tadi permasalahannya, kita juga harus adaptasi sama banyak produk gitu. Ada misalnya hari ini bikin produk kecantikan misalnya Emina, terus tiba-tiba ada klien lagi meminta buat produk handphone gitu digital. Itu kan kita harus bisa adaptasi ya sama cara kerja di agensi itu gitu. Nah, terus juga kita harus tahu si target market produk itu tuh siapa. Mungkin kalau misalnya si klien kalau misalnya kita udah bikin tulisan yang terlalu santai, ternyata target marketnya itu orang tua, itu kan ya kliennya juga nggak salah sih sebenarnya. Tapi kita sebagai sebagai copywriter juga emang pasti ngerasa, aduh kayaknya nggak enak deh kayak gitu. Tulisan yang dia mau, enakan juga kayak gini, pasti pernah lah ngerasa kayak gitu. Cuman ya menurut aku ya coba jalanin aja dulu gitu, sambil kita hitung-hitung, belajar buat adaptasi, belajar buat ngerti teknik-teknik lain, atau misalnya yang tadinya kita pakai tulisan yang sedih-sedih, terus tiba-tiba kita harus berubah ke tulisan yang bercanda gitu, yang ada bercanda-bercandanya gitu. Itu kan sambil kita belajar juga. Jadi kalau misalnya kamu atau temen kamu ngerasa kayak gitu, menurut aku kayak
dijadiin pelajaran aja, diambil positifnya aja itu buat belajar juga gitu. Jadi abis moodnya jelek terus mikir, oh ya udah nggak apa-apa kan ini gue juga belajar juga kan gitu. Nanti moodnya insya Allah baik lagi sih. Gitu kalau menurut aku. Oke, thank you. Kak, kalau misalkan, kamu boleh nanya lagi nggak sih? Boleh. Oh ya, satu lagi nih, itu kan sebenarnya ada pertanyaan buat Bang TB, cuman Bang TB-nya udah keburu out dari meeting. Iya. Gimana sih cara ngadepin writers block kalau dari versinya Kak Muli? Kan pasti sering lah ngadain kebuntuan gitu. Nah, itu cara ngadepinnya menurut Kak Muli gimana? Setiap orang yang kerja di bidang kreatif itu pasti pernah ngerasain block gitu ya. Ada art block, design block, writing block. Itu wajar aja, maksudnya itu normal gitu. Kita pasti pernah ngerasain itu. Kita pasti ada saat dimana kita nggak bisa nulis apa-apa gitu, kita nggak tahu apa yang mau ditulis gitu, bingung, kayak udah mumet, udah pokoknya otak tuh udah penuh banget gitu, tapi nggak ada satupun ide yang keluar. Itu normal ya. Kayak tadi Teh Eli bilang, sama aja sih kalau misalnya buat konten terus tiba-tiba stuck, ya istirahat dulu, kerjain apa yang kita suka dulu, lakuin hobi mungkin, terus passion yang lain, atau refreshing keluar. Kalau misalnya lagi pandemi ini boleh nonton YouTube, film gitu-gitu kan, karena kan kalau misalnya menulis juga kita harus cari referensi-referensi kan. Nah, referensi itu bisa didapat dari buku, dari internet, dari mungkin kalau sekarang tuh banyak artikel-artikel di Medium yang mungkin bagus-bagus ya, yang bisa teman-teman baca juga. Itu mungkin bisa nge-refresh otak kita buat ada ide lagi dan moodnya tuh jadi lebih bagus lagi. Tapi kalau misalnya teman-teman emang lagi males baca, lagi males nulis, pokoknya lagi nggak bisa ngapa-ngapain, teman-teman bisa keluar rumah ke teras mungkin kayak hirup udara sejuk gitu-gitu, terus atau nonton, karena nonton juga bisa jadi referensi loh buat teman-teman buat konten atau tulisan. Terus teman-teman juga bisa ngobrol sama teman yang lain lewat video call gitu, karena itu ngebantu pemulihan mood juga gitu. Intinya kita harus bikin mood kita baik dulu, istirahatin pikiran kita dulu, baru habis itu kalau udah mulai baik, lanjut lagi. Jangan sampai teman-teman udah ngerasa pusing banget, udah kena writing block, terus dipaksa. Itu bahaya banget buat mentalnya teman-teman gitu. Well, thank you Kak Muli. Oke, sama-sama Mas Fikri. Mas Fikri kalau mau nanya ke Mas TB nanti minggu depan kita ada IG live bicara ya. Oke, siap. Nonton di Instagramnya ya. Di Instagramnya. Oke, ini Teli dan Muli sepertinya untuk mempersingkat waktu nih karena kita udah mepet banget waktunya. Kita langsung tanya-tanya via slide lagi ya. Oke, betul Mas Adit. Karena tadi udah banyak banget ya yang nanya via slide gitu. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya nih buat Teh Eli. Teh Eli gimana? Pertanyaannya dari Aniati. Kak Aniati ini mau nanya soal content planning nih Teh. Kan biasanya tuh content planning kurun waktunya sebulan. Selain adaptasi sama konten yang lagi viral, ada cara lain nggak sih buat mengembangkan konten kreatif selama sebulan? Gimana tuh Teh? Oke, makasih buat Aniati. Jadi kalau dulu sih aku bikin untuk content plan selama sebulan itu aku selalu bikin dulu, dilihat dulu dari hari-hari spesial. Ada hari-hari spesial apa, itu udah kayak udah kayak ya udahlah itu konten biasa, misalnya udah kayak konten rutin yang akan dibuat gitu. Jadi kayak greetings hari spesial itu akan selalu ada gitu. Setelah itu tergantung sih sebenarnya, tergantung kamu produk apa, brand apa, dan kamu account sosmednya apa gitu. Misal kamu udah punya kayak ini sih, lebih enak kamu udah punya kayak kategori-kategori yang emang kamu pengen highlight di sosmed kamu. Misal kalau misalnya kamu jualan baju, kamu kayak udah ngasih beberapa kategori, misalnya kayak hari ini aku posting, misalnya kayak di bulan ini ada promo spesial, di bulan ini bakal ada diskon di Tokopedia, misal. Itu udah jadi kayak hal-hal penting yang kamu pengen bahas itu harus udah di plan gitu. Dan di selama sebulan itu udah dikasih plotnya nih, misalnya di hari Sabtu kah atau di hari Minggu kah gitu-gitu. Itu udah
tergantung sih sebenarnya, tergantung brand kamu apa atau kamu handle sosmed apa, ya produk dan produk knowledge kamu lah yang harusnya di highlight gitu. Oke, berarti kalaupun mau memperingati hari apa itu juga disesuaikan lagi ya Teh ya, ke brandnya itu Iya, yang cocok yang mana gitu ya. iya benar. Oke, nah pertanyaan selanjutnya yang mana nih Mas Adit? Oke, bentar. Ini banyak banget pertanyaan buat Kak TL ini. Tapi semuanya jadi pada manggil Teteh ya. Ini aku mau nanya ke Kak Muli deh. Tadi kan udah dari TL ya. Nih, dari Andi Novian Ragiltia. Pertanyaan untuk Kak Muli. Apa tantangan terberat untuk menjadi seorang content creator atau copywriter? Bagaimana mengatasi tantangan tersebut? Nih, untuk Kak Muli ada tantangan nggak sih, Kak? Dari Mas Andi, tantangannya tuh kalau aku sendiri ya, tadi nanya aku ya. Kalau buat aku sendiri ada banget tantangannya. Karena aku basicnya jurnalistik kan, yang emang biasanya nulis tuh apa yang orang lain ngomong ya aku tulis gitu, aku nggak boleh nambahin atau merubah-rubah apa yang mereka omongin dalam tulisan gitu kan kalau jurnalistik kan. Nah kalau di copywriting tuh beda. Kalau copywriting tuh pertama harus kreatif banget, harus ciptain ide yang beda. Mungkin referensinya dari orang lain tapi kita kemasnya harus beda juga gitu, boleh yang sama banget gitu. Kalau misalnya sama banget, apa bedanya sama punya dia gitu. Terus juga adaptasi gitu, kayak yang tadi Mas Fikri ya, adaptasi sama produk atau perusahaannya gitu. Sebelumnya aku copywriter di brand fashion perempuan gitu. Terus berarti aku harus nulis copywritingnya tuh yang cewek banget gitu, yang muslimah banget karena itu kan brand muslimah gitu kan. Nah terus aku tiba-tiba ke Codex. Nah di Codex itu kok aku harus belajar tentang digital, tentang UX writing, UX, UI, terus developer. Aku harus belajar itu juga. Harus adaptasi juga lah gitu. Itu tantangannya buat copywriter gitu. Dan harus punya rasa ingin tahu yang tinggi. Harus terus belajar dan belajar gitu. Oke, terima kasih Muli jawabannya. Semoga terjawab ya Mas Andi. Iya Mas Andi, makasih juga udah nanya. Oke, nah mungkin ini kita masuk ke 2 pertanyaan terakhir kali ya. Oke, buat Teh Eli. Tapi yang mana ya Teh kira-kira? Oke, sebentar. Atau buat Oh, ada satu pertanyaan yang menarik. Mungkin jadinya kita bikin 3 pertanyaan kali ya. Tapi satu pertanyaan ini anonim, Teh. Kalau brand voice-nya ganti-ganti, apakah itu buruk untuk branding perusahaan? Sayangnya yang nanya anonim, Teh. Jadi nanti nggak ada kesempatan buat menang. Sayang banget, Rin. Padahal pertanyaannya bagus loh. Kamu penting untuk konsisten atau ganti-ganti? Oke Teh, gimana tuh Teh? Oke, anonimus, siapapun kamu siapapun kamu, aku akan jawab kok. Jadi kalau menurut aku sih yang namanya branding perusahaan itu pasti kan maksudnya pasti gitu, brandingannya pasti udah di set dari awal, brandingannya mau kayak gimana. Nah kalau menurut aku sih kalau misalnya brand voice-nya mau ganti-ganti, menurut aku sih itu kurang ini ya, dan aku nggak suggest untuk ganti-ganti gitu karena nanti komunikasi ke followersnya akan jadi berubah lagi tuh, butuh waktu gitu, takes time untuk mereka transisi. Misal brand voice-nya awalnya misal nih language-nya resmi gitu, formal, terus berubah jadi ke anak muda kayak yang tadi sih, kayak yang BPJS ini tuh, yang BPJS Ketenagakerjaan awalnya itu mereka korporat banget, mulai dari visual, mulai dari caption. Nah, aku tuh sangat-sangat takes time untuk menggiring followersnya itu akhirnya ngerti dan paham kalau kita tuh udah berubah gitu. Nah, itu salah satu contoh yang brand voice-nya berubah ya. Dan itu maksudnya ya kamu bisa aja sih berubah brand voice-nya, tapi ya butuh effort sih menurut aku. Tapi ya
better sih untuk brandingan sebuah perusahaan nggak ganti-ganti. Berarti kalau bisa harus ada benang merahnya gitu ya, Teh ya? Iya. Ketika create strategi untuk branding. Iya. Oh, Makasih ya punya kamu karakter Anonymous. Iya benar karakter. Oke, Rin, ini aku ada pertanyaan lagi buat Muli nih, Rin. Oke, yang mana tuh Mas? Dari Cynthia Siboy. Biasanya kamu cari referensi kopi itu di mana aja sih? Lalu gimana cara kopi yang kamu buat itu bolak-balik revisi dari klien? Oh, Ini FYI ya, Ciboy ini tuh dia copywriter salah satu media gitu. gitu. Kak Ciboy. Halo Kak Ciboy. Ini mungkin mau kata-kata kliennya diganti jadi tim atau lead gitu mungkin. Oke. Silahkan. Makasih Kak Ciboy udah nanya. Kalau referensi kopi ya biasanya dari, kalau misalnya Instagram ya dari misalnya dari Gojek, OVO gitu-gitulah pokoknya yang menurut aku kopinya bagus gitu. Terus dari teman-teman copywriter juga gitu. Terus banyak baca juga di Medium tentang copywriting gitu. Karena di Medium tuh banyak banget profesional copywriter yang nulis tentang copywriting dan itu membantu banget buat aku. Mungkin kalau misalnya teman-teman lebih suka blog, bisa juga baca di blog gitu buat referensi gitu. Terus atau kalau copywriting tuh kan ada di mana aja ya, bisa teman-teman cari referensinya di radio, di Spotify juga ada copywritingnya gitu. Itu di mana aja sih kalau cari referensi. Nah terus gimana tadi apa pertanyaannya, gimana bolak-balik revisi? Kalau bolak-balik revisi tuh kalau aku kan tim ya, punya tim namanya Koko Crew. Nah biasanya aku nanya teman-teman, gimana nih kopiku, ada yang kurang nggak, atau harus terus aku kasih review kopinya kayak gimana, terus enaknya apa ya, atau bahasanya gimana nih, udah oke apa belum gitu. Kalau misalnya dalam bahasa Inggris mungkin ini grammarnya ada yang salah nggak gitu sih. Kita diskusi aja dalam tim, karena kita nggak ada klien gitu. Oke. Mudah-mudahan menjawab ya Kak Ciboy. Semoga. Oke. Lagi nggak, Rin? Satu lagi kali ya, Rin? Boleh, tapi aku nemunya pertanyaan untuk Muli nih. Gak apa-apa ya, Teli ya? Iya. Teli jangan sakit hati, Teh. Enggak lah. Nanti buat teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan yang belum terjawab, tenang aja, karena setelah webinar ini kita masih ada networking session. Jadi buat teman-teman yang pengen nanya-nanya, bisa banget setelah webinar ini. Pertanyaannya buat Muli ini dari Kak Siti Nur Hasanah. Saya mau nanya Kak, buat Kak Muli, pernah ngerasa nggak kopi yang kita buat itu kayak sok asik gitu? Nah, terus cara kakak ngadepinnya gimana? Makasih Kak. Jadi asik itu bisa bermata dua ya ternyata. Jatuhnya kalau so asik bikin kita ngerasa gimana-gimana, tapi kalau kurang asik takutnya audiens kurang engage itu. Nah, Kak Muli boleh di-sharing pengalamannya. Pernah nggak sih Kak ngerasa kopinya itu nggak asik, terus gimana menghadapinya? Ya, kalau Kak Siti, pernah aku kayaknya awal-awal kerja tuh kayak sering banget ngerasa kayak gitu, kayak aduh kok kayaknya so asik banget sih nih kopinya gitu. Terus aku suka tektokan sama Kapasa, namanya konten kreator, dia juga dulu copywriter sih. Aku suka nanya-nanya, aku suka nanya-nanya ke dia kayak ini kopinya tuh kayak gimana gitu, karena yang menurut aku asik mungkin menurut orang lain tuh kayak apaan sih, nggak asik banget gitu, apaan sih, apa sih gitu. Terus aku tuh suka minder ya awal-awalnya dalam membuat kopi itu. Nah malah karena aku dulu jurnalis ya, jadi tulisan aku tuh kaku banget gitu, jadi ketika aku mau asik malah jatuhnya tuh so asik gitu. Serius. Iya, awal-awal aku kerja tuh kayak gitu. Aku mungkin butuh adaptasi dulu ya. Cara ngadepinnya gimana? Cara ngadepinnya ya kalau misalnya emang kamu mau bikin copywriting yang asik, yang
menghibur gitu, banyakin referensi dari copywriting lain yang mungkin emang bahasanya asik dan bahasanya menghibur, lucu gitu-gitu. Semakin kita banyak membaca, kita juga jadi semakin terlatih buat nyiptain ide kayak gitu. Tapi kalau misalnya emang kamu sebenarnya dalam produk itu nggak harus asik juga, nggak perlu dipaksa buat asik gitu, nggak apa-apa. Sebenarnya copywriting tuh nggak harus yang asik, nggak harus yang lucu. Kayak gimana pun bentuknya disesuaikan aja sama produknya atau perusahaannya. Gitu. Oke, itu ya. Ini mungkin inti yang bisa aku ambil, referensi, Rin. Kita harus memperbanyak referensi, biar mau masuk kemanapun karakternya nanti tetap bisa tuh. Nggak boleh mager cari referensi ya, Mas Adit ya, berarti ya. Oke, Rin, kayaknya udah cukup panjang ya, walaupun masih banyak banget pertanyaan yang belum bisa dijawab ya, Rin. Benar, Mas Adit. Nah, karena tadi kita udah mendapatkan banyak insight dari Teh Eli, dari Muli, dari Mas TB juga gitu ya. Sekarang nggak kerasa juga kita udah masuk ke penghujung webinar Codex Mindset malam hari ini. Nah, jangan live dulu teman-teman, karena webinar Codex Mindset ini kan reguler ya Mas Adit ya. Jadi kita pengen tahu nih feedback dari teman-teman soal webinar Codex Mindset malam hari ini. Aku izin share screen dulu ya. Teman-teman minta tolong untuk diisi kuesioner feedbacknya ada di bit.ly/surveymindset03 atau juga bisa di-scan di QR code-nya. Ini aku coba chat di kolom chat juga ya, Rin, supaya teman-teman gampang Thank you, juga. Mas Adit. Yes. Minta tolong ya teman-teman, bisa diisi. Kita kasih waktu 1 menit mungkin ya. Ya. Atau bisa dipoto dulu, bisa disimpan dulu, diisinya nanti setelah webinar juga nggak apa-apa ya, Rin. Yes. Oke, itu. Teman-teman bisa diklik langsung di kolom chat. Habis ini kita akan ada pengumuman ini ya, Rin, pengumuman pemenang ya. Betul. Jadi jangan lihat dulu nih, teman-teman. Teman-teman juga udah aktif banget nanya, pastinya juga penasaran nih, kira-kira aku menang nggak ya, dapat hadiah nggak ya, gitu kan. Nah, jadi tungguin aja teman-teman. Oke. Enaknya kita foto dulu atau pengumuman dulu, Rin? Kayaknya kita foto dulu aja Mas Adit, biar lebih penasaran nih teman-teman semuanya. Foto dulu aja kali ya. Oke. Oke. Kita kasih waktu 10 detik lagi kali ya Mas Adit, biar lebih banyak yang ngisi kuesionernya hari ini. Siap. Gimana Sekali nih, lagi, kalau dari hari ini ada ilmu baru nggak yang didapetin dari webinar hari ini? wah banyak banget Mas Adit. Ternyata kalau aku bayangin ya, seru banget ya untuk mengeksplor sosial media kita. Terus habis itu mumpung kita masih muda ya Mas Adit ya. Iya. Ketika kepikiran apa gitu, jangan cuma dipikirin aja gitu ya, jangan jadi digibahin sama teman atau dijulitin aja, tapi kayak, oh ternyata kita juga bisa loh kreatif dengan bikin konten-konten. Apalagi tadi tips-tipsnya tuh udah banyak banget di share sama Teh Eli, sama Muli, sama KTB juga gitu ya Mas Adit. Iya. Kalau Mas Adit apa aja nih yang didapat di sama, Rin, webinar malam hari ini? Sama sih, aku juga jadi, kayaknya aku udah harus mulai bikin karya nih, maksudnya. Kalau dulu kan kayak bikin karya tuh harus yang apa gitu ya, harus yang formal, harus yang terus mau di post juga susah, malu gitu kan. Kayaknya kalau sekarang udah ada platformnya banyak banget, gampang banget juga diaksesnya gitu. Sekarang jadi memudahkan banget lah untuk teman-teman yang mau mulai berkarya, mau mulai bikin konten. Sekarang lah waktunya. Gitu. Aku sih jadi pengen ya, mungkin besok aku kan mulai bikin konten sih. Asik, oke, ditunggu Mas Adit. Apalagi keinget kata-katanya Mas TB tadi ya, kalau emang sesuatu tuh berangkat dari kesenangan kita tuh ngerjainnya tuh nggak kerasa capek gitu ya Mas Adit ya, bisa explore terus gitu. Betul. Nih udah ada beberapa yang sudah selesai isi juga nih, Rin. Oke, siap. Oke, sekarang waktunya kita foto bareng berarti ya Mas Adit ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngisi kuesioner feedbacknya. Nah sekarang boleh
dinyalain kameranya dan kita foto bareng. Udah ada yang pakai profil picture-nya Nyalain yuk. template background dari kita nih Mas Adit ya. Udah lumayan banyak nih yang pakai virtual background. Yes, terima kasih loh teman-teman. Jadi terharu. Oke, udah lumayan banyak. Ayo masih kita tunggu nih. Oke. Udah banyak nih Rin yang pada pakai virtual background. Makasih ya Yeay. teman-teman ya. Ini masih ada yang lagi nyala-nyalain juga Mas Adit. Oke. Kayaknya slide yang pertama nih udah lumayan penuh nih Rin. Mau coba kita foto nggak? Slide yang pertama. Boleh, yuk kita mulai fotonya. Kita hitung ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Gaya bebas dong teman-teman. Oke. Gaya bebas. Masih pada jaim-jaim ya? Ini jaim banget sih. Malu gitu. Satu. Rin, hitung Rin. Yuk. 1, 2, 3. Oke. Aduh, nggak kelihatan jempol aku. Terima kasih teman-teman semuanya yang udah nyalain kameranya. Makasih teman-teman semua. Terakhir nih yang ditunggu-tunggu. Ya, Sayangnya yang tersisa hanya 70 peserta ya Mas Adit ya. Bisa jadi yang tadi harusnya dapat hadiah udah left nih kayaknya. Oke, kita menghargai yang masih ada aja Rin. betul. Aku izin share screen ya. Boleh. Oke. Nah, jadi selamat buat nungguin ya. Selamat buat teman-teman berikut ini. Jadi ada total berapa nih Mas Adi? 12 ya. 12 pemenang. Banyak banget. Hadiah terbanyak ngasihin di Betul, emang kita niatnya bagi-bagi hadiah sih Mas Adit ya. biar Septembernya makin ceria ya Ngarin. Betul. Nah, buat yang di kolom sebelah kiri ya, buat Mas Muhammad Fikri Ramadan, Kak Zaiza Fonisrina, Kak Bredrik, Kak Aniati, Kak Andi Novian, Ragiltia, Kak Cynthia Ciboy, dan Kak Siti Nur Hasanah. Selamat karena kalian adalah pemenang untuk pertanyaan terpilih yang beruntung. Jadi 7 nama itu akan dapat hadiah berupa saldo link aja senilai Rp50.000. Nah, buat teman-teman yang tadi udah aku sebutin namanya, tinggal konfirmasi hadiahnya dengan DM ke Instagramnya @codex.telkom atau di Twitternya @codex_telkom. Jadi tinggal bilang aja kalau teman-teman itu adalah pemenang pertanyaan terpilih di webinar Codex Mindset yang ketiga hari ini. Dan jangan lupa dikirimkan nomor link aja-nya teman-teman. Buat yang menang hampers nih, siapa aja Mas Adit? Nih, ini kalau untuk yang menang hampers sudah ada beda nih Rin. Ini teman-teman bisa lihat sendiri ya pemenangnya ya. Ada @harepapu, @alvimeviliano, @Friska Andri, @Indida, sama @Audiels. Nah, para pemenang ini nanti sama mekanismenya, teman-teman tinggal DM aja di sosial media kita, di Instagram @codex.telkom atau Twitter @codex_telkom. Tapi kalau tadi kan cuman nyertain nomor link aja tuh Rin. Nah, kalau yang teman-teman yang menang hampers ini, boleh sekalian kirimin juga alamat lengkapnya, teman-teman. Biar nanti kita bisa langsung kirim hampersnya ke alamat teman-teman masing-masing. Oke, terima kasih banyak teman-teman, selamat ya sekali lagi buat 12 nama yang udah kita umumin gitu. Kalian beruntung mendapatkan hadiah berupa saldo link aja buat yang tadi nanya. Terus untuk yang udah share di Instagram story, kalian dapat hampers. Ditunggu aja, pasti dikirim kok, tenang aja. Oke. Sekali lagi kita ucapin terima kasih banyak buat para peserta yang udah join di webinar Codex Mindset hari ini. Terima kasih banyak juga buat para speaker kece kita di malam hari ini. Ada Teh Eli dan juga Muli, banyak banget. Pasti insight-insight yang didapat teman-teman semua gitu ya. Dan juga terima kasih buat Mas Bebe. Buat Teh Muli dan Teh Muli. Yes. Teh Muli. Muli dan Teh Muli.
Kita kasih applause. Ya, sama-sama. Terima kasih juga banyak. Aris, Terima kasih semuanya. banyak semua. Oke. Oke. Nggak kerasa kita udah di penghujung acara ya, Mas Adit. Yap, Sin. Tadi ada yang nanya kan, gimana sih cara dapat materi PPT speaker kita malam ini? Berarti kayaknya pengen dibaca lagi gitu ya materinya. Nah, buat teman-teman semuanya, jangan khawatir, selain recordingnya bakal bisa ditonton di YouTube, karena kita juga akan membuat apa tuh Mas Adit? Oke, teman-teman yang ikutan Mindset ini spesial banget. Teman-teman nanti habis ini akan kita invite di grup WA, grup WhatsApp. Itu nanti di sana kita akan banyak banget kegiatan sih sebenarnya. Salah satunya mungkin nanti kita juga akan share materinya dari Temuli dan Teli dan Kamuli. Nanti di sana bisa kita bahas. Teli dan Kamuli juga akan ada di grup itu untuk mungkin juga akan tanya jawab sedikit ya. Jadi teman-teman pastiin aja, teman-teman nanti kalau mau join boleh banget di grup WhatsApp kita. Kalau misalkan keberatan juga nggak apa-apa, mau live juga nggak masalah sih. Nanti, tapi kita mau ngasih info aja nanti di grup WhatsApp itu akan banyak banget kegiatan. Salah satunya kita juga akan share info-info tentang webinar, kita juga akan share beberapa aktiviti-aktiviti, dan mungkin juga kita akan bentuk komunitas khusus ya, Rin, untuk Codex Betul, Mindset. Mas Adit. Oke. Mungkin waktunya teman-teman juga untuk beristirahat ya Mas Adit, karena udah mulai malam juga nih. Sekali lagi kami dari Codex mengucapkan terima kasih banyak buat partisipan semuanya yang udah join di webinar malam hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Teli dan Kamuli dan juga Mas TB ya yang udah share tadi banyak hal yang bisa kita dapat di webinar Codex Mindset hari ini. Aku dan Mas Adit mau ngucapin juga mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan. Sekian dari kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Codex Mindset berikut ya teman-teman. See you semuanya. Thank you. Terima kasih.